Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Anissa Fitri dengan NIM 082111733020. Kali ini akan menjelaskan tentang proyek akhir semester kelas medan elektromagnetik. Yang pertama, ada persamaan Maxwell. Nah, apa itu persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell merupakan hukum dasar kelistrikan dan kemagnetan yang dirumuskan oleh James Clerk Maxwell di tahun 1964. Nah, persamaan Maxwell sendiri terdiri dari 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Nah, muatan listrik dan arus listrik menurut teori elektrodinamika klasik. Nah, keempat persamaan tersebut dikenal dengan hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Nah, persamaan Maxwell berangkat dari persamaan-persamaan berikut. Yang pertama ada divergensi E sama dengan 1 per epsilon 0 rho. Yang kedua adalah divergensi B sama dengan 0. Yang ketiga ada curl dari E sama dengan minus do B per do T. Dan yang keempat, curl B sama dengan mu 0 kali G. Nah, yang pertama, ada persamaan Maxwell 1 yang berangkat dari hukum Gauss, di mana hukum Gauss berbunyi integral tertutup dari D dikali terhadap ds sama dengan Q enclosed. Nah, D sendiri ini adalah rapat flux, jadi rapat flux, integral tertutup dari rapat flux terhadap lintasan yang dilewati sama dengan Q enclosed. Q enclosed adalah muatan dalam suatu bidang tertutup, jadi tidak dipengaruhi dari muatan di luarnya. Selanjutnya, kita punya persamaan divergensi dari D atau divergensi dari rapat flux sama dengan limit delta V sama dengan 0, mendekati 0, integral tertutup D atau rapat flux per satuan volume terhadap lintasan yang ditembus tadi. Jadi rapat flux per satuan volume. Nah, rumus ini disebut teorema divergensi. Nah, selanjutnya kita mempunyai persamaan juga rho V sama dengan Q enclosed per delta V. Nah, rho V ini merupakan rapat muatan yang terbentuk dari Q enclosed atau banyaknya muatan per satuan volume. Jadi, kerapatan muatan tergantung dari banyaknya muatan per satuan volume. Semakin banyak muatan, maka semakin besar juga kerapatan muatannya. Dari persamaan-persamaan yang sudah ada, kita dapat substitusikan menjadi persamaan berikut. Integral tertutup D per delta V terhadap ds sama dengan Q enclosed per delta V. Ini didapatkan dari persamaan 1 dan 2, di mana ada kemiripan di integral tertutup D kali ds. Sedangkan di persamaan kedua, integral tertutup D per delta V kali ds. Sehingga persamaan pertama supaya sama secara matematis ditambahkan dengan delta V atau satuan volume. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, Q enclosed per delta V merupakan persamaan dari rapat muatan atau rho V, sehingga dapat dituliskan persamaan D per delta V ds sama dengan rho V. Seperti yang kita tahu, integral tertutup D per delta V ds merupakan rumus dari divergensi dalam teorema divergensi. Nah, selanjutnya secara matematis dapat ditulis divergensi D sama dengan
rho v. Jadi untuk ini adalah persamaan Maxwell yang pertama, hukum Gauss. Jadi kerapatan flux itu berangkat dari kerapatan muatannya sendiri. Nah, ini adalah persamaan bentuk titik dan di bawahnya adalah bentuk integral dari persamaan titik tersebut, di mana integral d ds sama dengan negatif integral rho v dv. Nah, jadi ini integral dari rapat flux terhadap lintasan yang dilewati sama dengan negatif integral dari kerapatan muatan terhadap volumenya. Selanjutnya ada persamaan Maxwell 2 yang lebih terkenal dengan Maxwell-Faraday. Nah, ini dikarenakan hukum Maxwell kedua berangkat dari hukum Faraday. Nah, yang pertama ada persamaan flux magnetik. Jadi, flux magnetik sama dengan B dikali A, di mana B adalah medan magnet dan A merupakan luas permukaan. Jadi, flux magnetik adalah medan magnet yang menembus pada sebuah luas permukaan atau sebuah bidang. Nah, selanjutnya kita memiliki persamaan Faraday, di mana epsilon di sini dilambangkan sebagai epsilon, yaitu gaya gerak listrik atau GGL induksi, yaitu berupa tegangan listrik sama dengan min N, di mana N adalah jumlah halilintar, dikali d flux per dt. Jadi, jika ada sebuah medan magnet yang menembus sebuah permukaan atau sebuah bidang dan berubah terhadap waktu akan menghasilkan sebuah gaya tegangan listrik. Nah, selanjutnya kita dapat substitusi persamaan-persamaan tersebut menjadi GGL sama dengan min D per dt integral B dA. Jadi rumus dari GGL sendiri sama dengan min D integral medan magnet terhadap suatu bidang atau luas permukaan diturunkan persatuan waktu. Nah, selanjutnya kita memiliki persamaan GGL, yang tadi adalah GGL induksi, sekarang GGL dalam suatu medan listrik, di mana rumusnya adalah epsilon sama dengan integral tertutup dari E yang merupakan medan listrik terhadap lintasannya, terhadap suatu lintasan, dapat dirumuskan integral tertutup dari E dl. Nah, kita memiliki dua persamaan GGL, jadi kita substitusi persamaan gaya gerak listriknya menjadi integral tertutup E terhadap dl sama dengan negatif integral do B per do T dikali ds. Nah, kita juga memiliki teorema Stokes, di mana bunyi teorema Stokes sendiri integral dari curl dari E terhadap terhadap bidang sama dengan integral E dl. Nah, kita substitusikan, tadi kita memiliki persamaan substitusi dari GGL, dapat dimasukkan untuk menghentikan integral dari E dl, jadi dapat dituliskan integral dari curl dari E terhadap ds sama dengan negatif integral do B per do T terhadap ds, di mana ds-nya dapat kita coret secara matematis. Persamaan akhir dapat dituliskan sebagai curl dari E sama dengan negatif do B per do T. Dari persamaan ini kita dapat tahu bahwa perubahan medan magnet terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik yang berbentuk curl. Nah, berikut adalah bentuk
Yang atas adalah bentuk persamaan Maxwell 2 dalam bentuk integral, dan yang bawah adalah persamaan dalam bentuk persamaan titiknya. Selanjutnya persamaan Maxwell ketiga, yaitu persamaan Maxwell yang berangkat dari hukum Ampere, di mana curl H sama dengan J. H sendiri merupakan intensitas medan magnet dan J-nya adalah rapat arus. Nah, kita juga memiliki rumus identitas dari persamaan dari hukum Ampere ini, yaitu divergensi dari curl H sama dengan 0. Sehingga dua persamaan ini dapat dituliskan sebagai divergensi dari curl H sama dengan divergensi dari J sama dengan 0. Tetapi masalahnya di sini menurut persamaan kontinuitas, divergensi dari J adalah bukan 0, tetapi divergensi dari J sama dengan negatif do rho V per do T, di mana rho V adalah rapat muatan dan T adalah waktu. Jadi divergensi dari rapat arus itu didapat dari nilai negatif perubahan rapat muatan per satuan waktu. Jadi bagaimana persamaan ini dapat disesuaikan? Maxwell menyesuaikan dengan rumus curl dari H sama dengan J ditambah G. Nah, G ini merupakan nilai suku yang belum diketahui nilainya. Nah, untuk mencari nilai G, dilakukan substitusi dengan persamaan kontinuitas tadi, di mana divergensi dari J ditambah divergensi dari G sama dengan 0. Nah, divergensi dari J berarti sama dengan negatif divergensi dari G, di mana divergensi J tadi sama dengan negatif rho V per do rho V per do T, sehingga divergensi dari G dapat ditulis dengan do rho V per do T. Dari persamaan Maxwell 1 tadi, kita mendapatkan persamaan divergensi dari D sama dengan rho V. Jadi, kita dapat substitusi rho V-nya dengan divergensi dari D. Kita dapat menulis persamaannya menjadi divergensi dari G sama dengan divergensi dari do D per do T. Secara matematis, divergensinya dapat kita coret menghasilkan rumus akhir, yaitu G sama dengan do D per do T. Di mana akhirnya dapat kita ketahui nilai G itu adalah hasil dari perubahan rapat flux per satuan waktu. Setelah melalui tahap penyesuaian tadi, persamaan di awal tadi dapat kita tulis ulang menjadi curl dari H sama dengan J ditambah do D per do T, di mana curl atau sirkulasi dari intensitas medan magnet tadi sama dengan rapat arus ditambah perubahan rapat flux per satuan waktu. Ini merupakan persamaan bentuk titik dari persamaan Maxwell 3, sedangkan di bawahnya ada persamaan dalam bentuk integralnya, di mana integral tertutup dari H dl sama dengan I ditambah integral dari do D per do T ds. Dapat diartikan jika ada sebuah arus akan menghasilkan sebuah intensitas medan magnet yang di dalam muatan tertutup tersebut, di area tertutup tersebut terhadap panjang kawatnya. Di mana integral tertutup H terhadap dl sama dengan arus ditambah integral dari perubahan rapat flux per satuan waktu terhadap bidangnya. Selanjutnya, di persamaan Maxwell 4, kita memiliki persamaan divergensi dari B atau medan magnet sama dengan 0. Dan integral dari B terhadap bidang yang ditembusnya sama dengan 0 juga.
Mengapa hal ini terjadi? Mengapa divergensi dari B sama dengan nol atau tidak ada nilainya? Karena divergensi dari sebuah medan vektor adalah aliran yang memiliki pusat masuk dan pusat keluar atau hulu dan hilir. Sedangkan pada medan magnet tidak memiliki aliran medan magnet tidak memiliki pusat masuk dan pusat keluar seperti aliran pada medan listrik yang dihasilkan oleh pusatnya yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, selanjutnya ada aplikasi dari hukum Maxwell sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang di sini saya akan membahas dalam 3 persepsi. Yang pertama, hukum Maxwell dalam komunikasi nirkabel, yang kedua dalam sistem kelistrikan dan pembangkitan listrik, dan yang ketiga terhadap kesehatan. Dalam hal ini, hukum Maxwell digunakan dalam teknologi pencitraan medis. Nah, yang pertama ada komunikasi nirkabel. Nah, di bidang ini persamaan Maxwell digunakan untuk menganalisis dan memprediksi bagaimana gelombang elektromagnetik itu dipancarkan, kemudian ditransmisikan, dan kemudian diterima dalam sistem komunikasi nirkabel. Nah, persamaan Maxwell menggambarkan hubungan antara medan listrik dan medan magnetik yang dipancarkan oleh sumber pembangkit yang memungkinkan pembangkit tersebut untuk menghasilkan sinyal elektromagnetik dengan frekuensi dan karakteristik yang diinginkan, sehingga komunikasi nirkabel dapat terjadi. Nah, kemudian dalam modulasinya, sinyal informasi bisa berupa suara atau data dikodekan ke dalam sinyal pembawa frekuensi tinggi. Jadi persamaan Maxwell ini membantu dalam menganalisis bagaimana sinyal informasi tersebut dimodulasikan dan disusun pada sinyal pembawa sehingga dapat ditransmisikan secara efisien melalui saluran nirkabel. Nah, selanjutnya, hukum Maxwell juga menjelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik tersebut berpropagasi melalui medium, seperti udara atau ruang hampa. Nah, persamaan Maxwell memungkinkan analisis tentang bagaimana medan listrik dan medan magnetik berubah seiring dengan jarak dari sumber dan pengaruhnya terhadap propagasi sinyal. Nah, selanjutnya, persamaan Maxwell membantu dalam memahami karakteristik radiasi antena dan memprediksi pola radiasi serta efisiensi antena sehingga insinyur dapat merancang antena yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi nirkabel. Nah, seperti peningkatan jangkauan atau arah radiasi tertentu. Selanjutnya, hukum Maxwell memungkinkan analisis tentang bagaimana sinyal elektromagnetik dapat diterima oleh perangkat penerima dalam komunikasi nirkabel. Persamaan Maxwell membantu dalam prediksi respons penerima terhadap medan listrik dan medan magnetik yang diterima. Nah, yang kedua, saya akan membahas aplikasi persamaan Maxwell dalam sistem kelistrikan dan pembangkitan listrik. Nah, dalam sistem ini, hukum Maxwell ini digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena elektromagnetik yang terjadi dalam proses-proses tersebut. Nah, yang pertama, dalam generator, ketika rotor generator diputar, medan magnet yang dihasilkan yang kemudian menyebabkan perubahan medan magnet dalam kumparan kawat yang mengelilingi rotor. Hal ini menghasilkan perubahan flux magnetik. Jadi tadi perubahan medan magnet dalam kumparan kawat menghasilkan perubahan flux magnetik yang melalui kumparan kawat sesuai dengan hukum induksi Faraday di persamaan Maxwell kedua atau ketiga. Sebagai akibatnya, arus listrik dihasilkan dalam kawat yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber daya listrik. Nah, dalam transformator sendiri, hukum Maxwell dalam transformator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah tegangan dan arus listrik. Dalam trafo, medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik dalam primer menginduksi arus listrik dalam kumparan sekunder atau kumparan kedua, kumparan keluaran, sehingga hukum Maxwell dalam hal ini digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan antara medan magnetik, arus listrik, dan tegangan dalam trafo. Nah, hukum Maxwell memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara medan listrik dan medan magnetik yang memungkinkan pengembangan sistem yang lebih efisien, andal, dan aman.
Selanjutnya, saya akan membahas penerapan hukum Maxwell dalam kesehatan, khususnya dalam teknologi pencitraan medis. Yang pertama, kita tahu ada teknologi pencitraan medis bernama MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, dalam MRI, persamaan Maxwell digunakan untuk menghasilkan gambar yang mendetail dari jaringan tubuh manusia. Dalam MRI, medan magnet yang kuat dihasilkan oleh magnet superkonduktor yang melingkupi pasien. Persamaan Maxwell memungkinkan analisis tentang bagaimana medan magnetik ini berinteraksi dengan proton-proton di dalam tubuh manusia yang berada dalam magnet superkonduktor tadi. Nah, selanjutnya medan magnet yang dihasilkan oleh magnet-magnet menginduksi gerakan dan perubahan orientasi proton-proton dalam tubuh manusia tersebut. Sehingga persamaan Maxwell digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena resonansi magnetik seperti apa yang terjadi dalam tubuh manusia tadi, di mana proton-proton tersebut memberikan sinyal radiofrekuensi yang kemudian ditangkap untuk dicitrakan atau membentuk gambar. Nah, yang kedua kita mempunyai perangkat CT scan atau computed tomography scan. Dalam CT scan, persamaan Maxwell digunakan dalam pemindaian sinar X-nya. Sinar X yang dihasilkan dari tabung sinar X dipancarkan melalui tubuh dan kemudian ditangkap oleh detektor yang ada di sekitar tubuh manusia, di sekitar tubuh pasien tersebut. Nah, sehingga bersama Maxwell dalam hal ini dapat membantu dalam analisis dan pemahaman tentang bagaimana sinar X tersebut berinteraksi dengan jaringan tubuh manusia. Hal ini memungkinkan pembentukan gambar 3 dimensi dari bagian tubuh yang sedang dipindai. Nah, yang ketiga ada analisis elektromagnetik. Persamaan Maxwell juga digunakan dalam analisis elektromagnetik yang melibatkan penggunaan gelombang elektromagnetik dalam teknologi pencitraan medis. Misalnya dalam pemodelan dan simulasi perangkat pencitraan, persamaan Maxwell digunakan untuk menganalisis dan memprediksi bagaimana gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan media tubuh manusia, seperti jaringan tubuh dan cairan tubuh. Sekian pemaparan tentang persamaan Maxwell dari 1 sampai 4, juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dari saya, Anggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.